Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria dengan NIM 102211010034, mahasiswa program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Indagiri. Nah, di sini saya akan membuat video tentang laporan keuangan. Oke, kita masuk aja ke pembahasannya, yaitu laporan keuangan. Laporan keuangan itu apa sih? Laporan keuangan itu adalah merupakan media komunikasi dan pertanggungjawaban antara perusahaan dengan pemiliknya atau pihak lainnya. Terus laporan keuangan itu digunakan untuk menyediakan rangkuman informasi kepada pemilik. Terus laporan keuangan juga digunakan untuk merepresentasikan keadaan fisik dan operasi perusahaan. Terus laporan keuangan itu memiliki beberapa manfaat. Itu pertama untuk pihak manajemen, para pemilik, untuk kreditur, dan pemerintah. Untuk manajemen itu digunakan untuk sebagai dasar perencanaan dan pengendalian perusahaan. Untuk para pemilik itu digunakan untuk mengukur hasil usaha perusahaan yang berkenaan dengan modal yang telah diberikan. Terus untuk kreditur itu digunakan untuk menilai keamanan pinjaman yang telah diberikan kepada perusahaan. Kalau untuk pemerintah itu digunakan sebagai dasar perhitungan pajak. Dalam laporan keuangan terbagi menjadi 9 elemen. Yang pertama ada aktiva, utang dan kewajiban, ada modal, ada pendapatan, ada beban dan biaya, ada untung, ada rugi, ada setoran, ada prive. Di dalam laporan keuangan terbagi menjadi 5, ada neraca, ada laporan laba rugi, ada laporan perubahan modal, ada laporan arus kas, dan yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Oke, kita bahas yang pertama, ada neraca. Neraca adalah laporan posisi keuangan yang menggambarkan aset, kekayaan, kewajiban dan modal yang dimiliki pada suatu saat tertentu. Di dalam neraca itu ada aset, kewajiban, dan modal. Oke, yang pertama itu ada harta atau aset. Harta adalah merupakan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan yang akan memberikan manfaat ekonomis pada masa yang akan datang. Akta atau aktiva ini terbagi menjadi 2, ada aktiva lancar dan aktiva tetap. Aktiva lancar itu contohnya ada kas, persediaan, piutang, beban-beban yang masih harus dibayar, dan lain sebagainya. Kalau aktiva tetap itu ada peralatan, mesin, gedung, tanah. Oke, kita lanjut ke utang. Utang itu adalah tanggung jawab yang harus dibayar karena adanya transaksi pembelian secara kredit dan harus dibayar dalam jangka waktu tertentu. Utang itu terbagi menjadi 2 juga, ada utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Utang jangka pendeknya ada contohnya ada utang usaha, utang bunga, utang sewa, dan lain sebagainya. Kalau utang jangka panjang contohnya ada utang hipotek. Oke, kita lanjut ke modal. Modal itu apa? Modal itu adalah segala sesuatu yang untuk membangun atau memulai sebuah usaha. Ada modal saham, ada modal mungkin modal sendiri, modal dari aset, itu contoh modal. Terus bentuk neraca. Bentuk neraca ini dibagi menjadi 2, ada bentuk skontrol, ada bentuk stafel. Kalau bentuk skontrol, kalian bisa lihat ini contohnya. Kalau bentuk stafel di bawahnya. Nah, kalau bentuk skontrol itu dia bentuknya sebelah kiri dan kanan. Sebelah kirinya untuk aktiva, sebelah kanannya untuk pasiva. Kalau bentuk stafel itu bentuknya ke bawah. Di atasnya bentuknya untuk aktiva, di bawahnya untuk pasiva. Nah, kita masuk ke laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang menyediakan usaha perusahaan dalam rentang waktu tertentu. Nah, dalam laporan laba rugi ini terdapat pendapatan dan biaya atau untung dan rugi. Jadi kita bahas pertama adalah pendapatan. Pendapatannya adalah penghasilan yang timbul dalam aktivitas sebuah perusahaan. Contohnya ada pendapatan usaha, pendapatan dividen, pendapatan bunga, dan lain sebagainya pendapatannya ada. Terus ada biaya. Biaya ini adalah beban yang merupakan penurunan manfaat ekonomi
pada suatu periode akuntansi. Contohnya ada beban penyusutan, beban penjualan, beban bunga, dan lain sebagainya. Oke, untung dan rugi. Nah, kalau untung itu tentunya pendapatannya lebih tinggi daripada bebannya. Kalau rugi otomatis bebannya lebih tinggi daripada pendapatan yang kita peroleh. Oke, kita bisa kalian lihat contoh laporan laba rugi di sini. Oke, kita lanjut ke laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal adalah laporan yang menyediakan perubahan modal perusahaan akibat operasi perusahaan dalam waktu tertentu. Nah, dalam laporan perubahan modal ini terdapat laba atau rugi bersih yang diperoleh, terus ada setoran tambahan mungkin dari pemilik. Nah, kalian bisa lihat sendiri di sini contoh laporan perubahan modal. Oke. Kita lanjut ke laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas selama suatu periode tertentu. Dalam laporan arus kas ini terdapat penerimaan kas, pengeluaran kas, dan saldo kas. Oke, laporan arus kas dibagi menjadi 3 ya. Ada arus kas dari aktivitas operasi, ada arus kas dari aktivitas investasi, dan arus kas dari aktivitas pembiayaan. Kalau arus kas dari aktivitas operasi itu ada penerimaan dari pelanggan, terus pembayaran dari kepada pemasok maupun kepada karyawan. Kalau aktivitas investasi itu ada pembelian tanah dan penjualan tanah contohnya. Kalau aktivitas dari pembiayaan itu ada ya investasi oleh pemilik, terus ada penarikan oleh pemilik. Kalian bisa lihat sendiri di sini contoh arus kas. Oke, terakhir ada catatan atas laporan keuangan adalah catatan tambahan yang diberikan pada isi laporan keuangan dengan tujuan sebagai informasi tambahan sekaligus penjelas informasi keuangan yang telah ada. Laporan catatan atas laporan keuangan ini bisa dibuat contohnya ada laporan relasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan lain sebagainya ya. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih yang telah menonton. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.